Oke, selamat datang kembali di channel Norbert's Family. Kali ini kita akan membuat kue yang enak, bika ambon pandan. Dipanggang dengan dua cara, pakai baking pan dan juga pakai oven. Ditonton sampai akhir dan jangan lupa di subscribe. Dan bahan pertama, adonan santannya. Ini ada santan 500 ml kekentalan yang sedang. Daun pandan 12 lembar diiris kecil-kecil. Dan garam setengah sendok teh. Adonan kedua, kuning telur 8 butir, 2 butir yang utuh. Ada gula pasir, tepung tapioka, vanili bubuk setengah sendok teh, 1 sendok makan margarin cair. Untuk biangnya ini ada ragi instan, lalu gula pasir dan tepung terigu. Kita mulai. Untuk adonan pertamanya, bagian pertama, daun pandannya kita campur dengan setengah bagian santan tadi, lalu kita akan bikin jus pandan. Ini kita blender hingga halus. Pilih daun pandan yang tidak terlalu tua ya, supaya rasanya nggak akan langu. Lalu diiris tipis-tipis, diiris kecil supaya cepat halus. Nah, ini sisa santan kita tuang ke panci, lalu kita saring jus pandan yang barusan kita blender. Kemudian tambahkan garam, garamnya setengah sendok teh, dan ini akan kita masak hingga mendidih. Pakai api sedang cenderung kecil sambil diaduk-aduk. Nah, ketika sudah mulai mendidih, kita aduk kembali dan kita sisihkan. Lalu sekarang adonan biangnya ada ragi instan, lalu gula pasir, dan 30 ml air hangat. Ini kita aduk sebentar. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Di sini saya pakai yang protein sedang. Dan ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, seperti ini. Lalu ini akan kita tutup pakai plastik wrap seperti ini supaya cepat aktif. Nah, bagian ketiga, adonan utama cake-nya 8 kuning telur. Lalu kita tambahkan 2 butir telur utuh. Dan ini kita aduk sebentar. Lalu sambil kita masukkan juga gula pasir. Ini gula pasirnya sudah di blender ya teman-teman, supaya cepat larut. Setelah larut dan berbusa, sekarang saatnya kita masukkan jus pandan tadi atau adonan santan ya. Pastikan adonan santannya sudah dingin. Lalu kita masukkan bahan keringnya. Di sini ada tepung tapioka dan juga vanili bubuk. Vanili bubuknya kita pakai setengah sendok teh dan ini sambil diayak. Ini kita aduk kembali hingga tercampur rata. Pakai balon wax seperti ini saja teman-teman. Nah, ketika sudah tercampur rata, lalu saatnya kita masukkan margarin yang sudah dilelehkan.
Kita aduk kembali. Dan terakhir, kita akan masukkan adonan biang tadi. Nah, ini sudah aktif. Kita campur. Pastikan adonan biangnya, ragi instannya aktif ya, teman-teman. Dan diaduk kembali, kali ini hingga benar-benar tercampur rata. Nah, untuk memastikan nggak ada yang bergerindil, sebaiknya disaring ya. Nah, ini menghindari gerindil-gerindil seperti ini. Setelah disaring, ini akan kita tutup serbet bersih dan kita istirahatkan kurang lebih 2-3 jam. Dan setelah 2-3 jam, tahapan selanjutnya ini kita siapkan loyangnya, kita olesin dengan minyak sayur. Dan jangan lupa oven dan juga baking pan-nya dipanaskan. Kemudian loyang kosong ini akan dipanaskan juga di dalam oven selama 5 menit. Nah, ini dia adonan tadi yang sudah diistirahatkan. Ini tadi 2 jam lebih dan sudah mengembang, sudah banyak busa seperti ini. Dan kita aduk kembali. Nah, oven sudah panas, loyang juga sudah panas, dan ini akan kita tuang sebagian ya. Kita sisakan untuk baking pan juga. Dan ini akan dipanggang di suhu 200 derajat Celcius, api bawah dulu selama 30-40 menit sampai porinya terbentuk dulu. Baru nanti setelah itu dipindahkan ke api atas bawah. Jangan lupa untuk pemanggangan di tahap pertama, pintu ovennya sedikit dibuka dengan cara seperti ini. Dan ini dia tadi baking pan juga sudah dipanaskan dan kita olesin dengan minyak sayur. Lalu kita tuang adonannya. Nggak perlu sampai penuh. Ini masih pakai api sedang ya, api sedang cenderung kecil. Kita biarkan dulu sampai berpori ya. Ini sudah mulai tuh muncul gelembung-gelembungnya, mulai berpori. Nah, ketika porinya sudah banyak seperti ini, waktunya mengecilkan api ya. Kita tunggu lagi. Nah, ini dia. Sudah seperti ini, saatnya kita bisa tambahkan topping sesuai selera. Tanpa topping juga nggak apa-apa. Disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Jadi di sini penting untuk pengaturan api ya, teman-teman. Supaya seratnya terbentuk. Nah, sudah saatnya bisa ditutup. Tapi diganjal dengan sodetan seperti ini atau alat lain. Yang penting pintu pancinya, tutup pancinya sedikit terbuka. Dan ini dia setelah matang. Kita angkat ya. Nah, ini teman-teman. Ini hasilnya bagus dan nggak gosong ya. Nah, seperti ini. Hanya butuh waktu 20 menit saja. Nah, begini. Dan ini setelah 40 menit berlalu yang oven, saatnya kita tambahkan topping juga ya. Lalu tutup ovennya, kita tutup rapat.
Dan setelah matang seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman bisa menonton juga ya, ada video-video sebelumnya saya sudah buat yang versi originalnya. Ini dia yang pandan tadi yang dipanggang pakai baking pan. Ini cantik sekali dan pasti enak ya. Dan bagian bawahnya juga nggak gosong ya. Jadi diperhatikan untuk pengaturan apinya ya. Ini tadi yang di oven ya. Ada bolu pandan original di video-video sebelumnya ya teman-teman, jangan lupa ditonton ya. Bagian deskripsinya juga jangan lupa dibaca, di sana banyak tips dan triknya. Nah, ini kita potong. Tadi yang di baking pan, yang dari oven masih agak panas. Nah, seperti ini. Seratnya cukup bagus ya dan kenyal. Dan ini pasti enak. Dan ini wangi banget, wangi pandan banget ya. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai di detik ini. Bagi yang baru singgah, selamat datang. Jangan lupa di subscribe, like, komen-komen juga. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Dan video-video di channel Norbert's Family silahkan di-share ke media sosial teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.